Yang menarik di disertasi dia itu, dia sama sekali tidak pernah menulis Jokowi sebagai alumnus UGM. Ada ketika itu anggota calon wali kota Solo yang waktu itu persyaratannya kurang, kata dia. Apakah itu Jokowi? Dia saya juga kurang jelas. Saya tidak bisa memverifikasi isi artikel Solo Post tersebut. Lalu apa yang Anda ingin share soal ijazah Jokowi yang Anda katakan dalam teks Anda kepada saya? Tadi kan saya menyebutkan begini kan, the problem for PDIP kan, they always things that want to aim for power ketika itu kan. Mereka 10 tahun sebagai oposisi itu susah sekali hidup mereka, jadi we have to find the way going back to power ketika itu kan. Waktu itu kan mereka tidak bisa lagi mencalonkan Megawati, sudah sulit untuk menjadi menang kan. Masih bisa tapi sulit menang. Ya masih bisa, tapi secara political calculationnya udah sulit untuk menang kan. Sebenarnya saat ini saya sedang menulis buku, sebetulnya sudah selesai buku saya dan semoga tahun depan sudah selesai dipublikasikan. This is my second book in English on Demokrasi and Rule of Law in Indonesia. Waktu saya sedang penelitian untuk menulis buku ini, saya ketemu that one that sources that interesting. Ini disertasi Wawan Masudi, dekan Visipol UGM. Ya. Nah, Wawan Masudi itu dia menulis tentang the rise of Jokowi in Solo sebetulnya. Ya. Dia menulis tentang Rise of Jokowi in Solo. Saya sudah membaca disertasi dia berapa kali. Yang menarik di disertasi dia itu, dia sama sekali tidak pernah menulis Jokowi sebagai alumnus UGM. Yeah, this is interesting for me. I don't know why. That's something I just want to share with you. Sekarang Wawan Masudi dekan Visipol UGM. Maybe you can interview him. Tapi ini menarik. Mengapa di disertasi dia yang berapa ratus halaman itu dia tidak sama sekali tidak menyebut Jokowi sebagai alumnus UGM. That's just puzzling for me. Tapi dia menyebut nggak misalnya sekolah Jokowi yang lain, SMA, SMP dan lain sebagainya? Just bypassing something like that begitu. Tapi kemudian ada yang menarik juga ketika itu, cuma saya tidak bisa melacak ketika itu. Karena saya terbatas di Amerika begini, dia ada ketika itu mengutip sebuah sumber di disertasi dia di Solo Post kalau tidak salah, yang mengatakan ada ketika itu anggota calon wali kota Solo yang waktu itu persyaratannya kurang, kata dia. Apakah itu Jokowi? Saya juga kurang jelas. Saya tidak bisa memverifikasi isi artikel Solo Post tersebut. Itu saja yang saya sedikit spill, apakah ini suatu hal. I'm not sure, but I think I just want to raise it because it is interesting. Biasanya kalau orang mengatakan riwayat kekuasaan seseorang, the rise apa tadi? Ya biasanya Jokowi. The rise Jokowi gitu. Itu biasanya orang menyinggung juga latar belakang pendidikannya, karena itu sebagai strong background yang membentuk seseorang kan ya. Ini judulnya Creating Legitimacy in Decentralized Indonesia. Jokowi to Legitimacy in Solo in 2005-2012 oleh Wawan Masudi, University of Melbourne. Berarti dia cukup
lengkap juga karena dia punya konsentrasi yang lama untuk membuat disertasi itu dengan bermukim di Melbourne gitu ya. Ya. Artinya nggak mungkin dia tidak memiliki data yang lebih spesifik ya. Bisa-bisa juga kita tanya. Ya Karena itu, dia apakah pasti melakukan menyelidiki Jokowi ya. ya. Oke, nanti apa DRISE apa tadi? Apa the decentralization apa? Oke, ini saya bacakan lagi gitu ya. Iya. Creating legitimacy in decentralized Indonesia. Jokowi Oke. path to legitimacy in Solo 2005-2012. Oke. Oke. Yes, saya bisa Creating kirimkan ke Anda legitimacy. nanti ini Oke, oke. diserasinya. Ya, Oke, good point. ya. Jadi itu Oke, nah itu yang Anda ingin katakan ya? ya, karena dia waktu itu dia belum jadi dekan, dia masih dosen biasa di UGM kan. Ya, jadi Kemudian dia menulis itu jadi masih jujur. ya, itu that's interesting saja menurut saya ketika itu why he never mentioned single one time that Jokowi is lulusan UGM. Mungkin kalau alumnus Oke. kategorinya sudah masuk ya kalau Ya, ini juga akhirnya yang ya saya tahu ya kita sama-sama lulusan UGM ya ya kita tahu bagaimana ketika itu di sana kategori berubah kalau kategori alumnus itu juga akhirnya that's mix orang get confused ketika itu kan. Itu menyangkut tadi seorang mantan teman seperjuangan saya yang saya katakan sekarang jadi Ya. seorang komen saat ini. Yang menarik itu karena UGM dalam websitenya mengatakan salah satu lulusan terbaik dia itu sekarang menjadi wamen. Ini kan misalnya karena dia tidak mengatakan alumni loh, beda ya. Kalau alumni mungkin definisinya menurut agama sekarang cuma pernah kuliah berapa lama begitu kan. Iya. Ya, sehingga akhirnya Budiman Sujatmiko itu masuk alumni sebenarnya meskipun dia cuma kuliah 1 or 2 semester di UGM. Dia Iya. tidak pernah lulus di UGM sebenarnya Budiman. Hmm. Tapi ini seorang lain wamen saat ini menjabat di kabinet Prabowo yang dikatakan oleh UGM sebagai salah satu lulusan terbaik mereka oleh website resmi UGM ya. Tapi saya tahu ini orang ini tidak pernah lulus, at least dia tidak pernah lulus tahun itu. Dikatakan dia lulusan 98. Tahun 98 itu dia sedang di penjara ketika itu diculik ketika itu. Jadi bagaimana dia lulus tahun itu? Mungkin saja dia lulus tahun-tahun berikutnya, tapi juga I doubt that karena I know what happened with him ketika itu kan. Ini juga bagaimana UGM can easily claim that ini lulusan terbaik kami, tapi Tidak verifikasi lebih lanjut. iya, meskipun saya tidak mengatakan mungkin orang ini wamen ini tidak pernah mengklaim begitu, tapi paling tidak UGM yang mempromosikan dia. Biasa kalau jadi pejabat tuh dianggap lulusan terbaik. Walaupun ketika ditangkap jadi koruptor biasanya ya yang pejabat juga nggak ngakuin lagi. Ya begitulah. Atau juga begini, ketika dulu saya dan teman-teman saya itu kan ditangkap oleh rezim Soeharto oleh undang-undang subversi, UGM juga tidak mau mengakui mereka sebetulnya. Tapi kalau Anda sekarang akan diakui oleh UGM tuh. Salah satu alumnus UGM yang bisa menginternasional. Itu saya tidak tahu juga karena tapi as long as you don't criticize the university, maybe also the presidential office. Saya terakhir balik UGM itu tahun 2019 ketika itu ada diskusi buku saya yang pertama ketika itu. I think that the first or maybe the last, I don't know. Ini sebenarnya tadi Anda bicara tentang international events that to be international player. Sebenarnya Anda lupa, mungkin ini seharusnya kredit kepada Anda. Ini Anda masih ingat waktu saya kan saya masuk 92 di UGM kan. Jadi yang mengospek saya itu di universitas itu Anies karena dia ketua senat, sebenarnya di fakultas Anda kan. Jadi waktu itu saya masih ingat pidato Anda sebagai ketua senat fakultas hukum UGM di kantin yang sudah roboh itu. And one of them you said that you have to aim to be international player. So I think I still remember that.
Saya sendiri lupa. But thank you very much. Ya. Oke, apa lagi yang ingin Anda tambahkan dari topik-topik yang sudah kita bicarakan ini? Ya, apa sudah kita bicarakan semua atau tentang apa? Sudah kita bicarakan ya dengan teman-teman tadi, silakan kalau Anda ingin. Oh iya ya. Ya, karena menarik begini. Kok bisa ya reconciliation dengan Prabowo ya? Karena kan ibaratnya mereka itu betul-betul musuh utamanya Orde Baru pada waktu at the time, atau dibalik sekarang yang namanya Prabowo musuh utama mereka, kan begitu ya. Silakan, saya tidak mau secara spesifik, tetapi Anda bisa mengeksplorasinya. Ya, sebenarnya mereka lah bisa menjawab. Saya tidak mau menjawab atas nama mereka. Cuma saya bisa mengatakan begini kan, sedikit background mengapa saya angkat itu ke Anda. Waktu itu kan sengketa pilpres kan, sengketa pilpres ketika itu Anda membela Anies, kemudian ada Todung dan lain membela Ganjar, dan juga kemudian ada Yusril CS membelanya Prabowo ketika itu kan. Itu ya saya mengikuti persidangan itu, dan I try to submit an amicus brief meskipun nobody care. Dan ketika itu dan selesai itu sidang diputuskan ketika itu ada scene yang saya katakan bahwa Anda di luar ketika itu berbicara ketika itu di tengah di tengah masa, di atas truk atau apa kalau salah begitu ya. That's you address the mass, the public ketika itu kan. Itu saya katakan ironis ketika itu. Maksudnya tadi saya itu artinya Anda Refli Harun ketika itu. Refli Harun ketika itu yang tahun 90-an itu ya, I think that you just thinks that you not radical activist ketika itu kan, beda dengan budiman segala macam ketika itu. Tapi kok jadi terbalik sekarang ini ketika itu tahun 2000 berapa 2023 2024 kemarin ya, itu waktu sengketa pilpres itu orang seperti Anda yang akhirnya berbicara di tengah masa ketika dan sebaliknya Budiman CS ketika itu akhirnya di kubu seberang akhirnya itu. That's a little irony, dan mungkin itulah bagian kehidupan, roda kehidupan yang berputar tadi itu. Iya, tapi kalau kita lihat memang ya, pemerintahan Prabowo ini pemerintahan non ideologis, memang gak terlalu gado-gado kan. Jadi kalau kita nggak bisa kita lihat sebuah ideologi pemerintahan yang ingin dia implementasikan. Let's say dia ingin mengimplementasikan pasal 33 kan, tapi dia ambil Bahlil, dia ambil Erlangga Hartarto, dia ambil orang-orang yang barangkali tidak peduli dengan yang namanya pasal 33 itu. Kalau peduli nggak main tambang semua itu. Kalau peduli kan harusnya lebih peka bagaimana menjaga tambang itu untuk kehidupan rakyat, kan begitu. Silakan. Oke, ya, two things here. I think that pertama saya selesaikan dulu masalah teman-teman saya tadi ya kan. Ya, itu setelah insiden itu kan ketika itu saya reach out to you, saya katakan ini kok cerita kehidupan terbalik akhirnya seperti itu kan. Dan akhirnya terbukti mereka masuk kabinet, sebagian dari mereka masuk kabinet ketika itu kan. Ya, oke lah begitu ya. Saya mengatakan mungkin banyak yang berubah, usia bertambah ketika itu kan, kebutuhan bertambah, punya istri, punya anak, segala macam ya. Akhirnya memutuskan untuk how to means that earn income segala macam ya, dengan cara menjadi pejabat mungkin begitu ya mungkin ya. Oke, itu that's maybe legitimate, you can say that begitu kan. Ya, meskipun akhirnya saya pikir mereka terlalu cepat puas saja kalau berkuasa. Akhirnya kader-kader PD kan cuma jadi wamen saja, tidak ada yang jadi menteri sekalipun itu. Memang banyak wamen ketika itu kan, tapi none of them is the minister. Ya kalau mau akhirnya berkuasa ya sekalian lah, jangan tanggung-tanggung kan. Ya, begitu kan. Tapi terlalu cepat puas mereka menurut saya pun kalau begitu ya. Dan itu satu. Lalu yang kedua juga. Padahal harusnya ini masa kader-kader segenerasi kita untuk berkuasa harusnya ya.
Karena Yeah, I think that, yeah. kalau lihat kita Bahlil misalnya yang lebih muda dari kita, kok dia bisa gitu. Tapi orang-orang seperti Budiman, kemudian Nezar tidak memainkan role yang lebih hebat dari Bahlil misalnya ya. Yeah, itu Ya, that's irony and so a little bit pathetic in some ways, but I think oke ya biarkan lah. Tapi ya, yang berikutnya itu lagi tentang em, idealisme yang dulu segala macam artinya ya semua orang berubah begitu kan ya dalam artian ya mereka bukan revolusioner lagi sama juga saya juga bukan seorang radikal revolusioner lagi ketika itu ya itu pilihan mereka masing-masing tapi dalam artian ya I think you choose that route. Eh, Ya, cuma apakah akhirnya memang idealisme mereka dulu itu ya mereka bisa terjemahkan masih dengan di Prabowo? I doubt that dan juga ya lagi-lagi persoalan kedua tadi katakan kabinet Prabowo ini bagaimana kan ketika itu ya hmm, ya dengan dia ubah undang-undang sehingga akhirnya dia bisa bikin kabinet apa super gubernur semau-maunya. ya seperti itu dan juga ini juga masalah konstitusi kan bagaimana akhirnya masalah ini juga harusnya atau lebih jelas di konstitusi tentang kementerian ini kan saat ini sebenarnya pengaturan kementerian sangat sedikit sekali dan eh, Hmm, sehingga presiden bisa bikin apa ubah peraturan seenaknya begitu hingga buat kabinet yang lebih besar begitu lebih gemuk. Eh, dan juga kualifikasi akhirnya kan sehingga Prabowo memang lebih banyak akhirnya they try to bring everybody together orang-orang dekat-dekat dia itu juga tanpa kualifikasi. Eh, ya seperti itu kan apakah the certain people that I mean qualify misalnya seperti itu kan misalnya Mugianto itu tadi kan kita sebutkan itu apakah dengan pernah diculik itu he's qualified to become the Wamenham begitu kan apa how much he understand human hmm, rights really that I'm not sure ketika itu kan his education is not I mean equip him to do that I don't think so. hmm, Ya uh, ya tapi dia dapat jabatan sebagai Wamenham misalnya atau teman saya itu ketika itu yang lain Faisal Reza ketika itu juga anggota PRD kan tiba-tiba jadi ya, Wamen perindustrian. Ya I don't know about his knowledge about I mean that industry or something like that kayak dia juga his background dia juga di ketika itu di Fakultas Sastra ketika itu kan sejarah di UGM dulu. Uh, So some of them I think that that's the thing. And then of course the bigger question is kan ini sekarang ini ya bagaimana kabinet ini ke depannya sehingga akhirnya ketika Anda menyebutkan pasal 33 tadi itu kan kasus itu ya ini menarik karena eh, sebenarnya pasal 33 itu sejak orang tahu menghadapi perjalanan MK itu sudah substansi pasal 33 itu sudah banyak berubah. Dalam hmm, artian sejak zamannya Pak Jimli MK-nya itu sudah mengatakan interpretasi yang berkali-kali terhadap apa uh, pasal 33 mulai dari undang-undang listrik segala macam yang sebenarnya change the narrative and substance of Article 33 sebetulnya. Cuma retorika politik akhirnya tidak berjalan akhirnya dengan itu hmm, interpretasi MK itu akhirnya tidak digubris sama sekali dalam arti political practice sehingga akhirnya begitu kan. Em, hmm, ya ya sehingga akhirnya memang retorika lagi dalam pemilu debat pilpres bukan yang ini debat pilpres sebelumnya itu Prabowo dan Jokowi dua-duanya ketika itu bicara tentang pasal 33 artikel ya, 33 jadikan ya, kampanye mereka tapi mereka tidak menyinggung sama sekali putusan-putusan MK yang sudah mengubah sebetulnya pemahaman tentang pasal 33 sendiri. Ah, hmm, jadi ya orang seperti Prabowo tidak peduli saya pikir akhirnya transaksional juga dia. hmm. Hmm, Oke, luar biasa ya. hmm. Eh, ada lagi yang mau disampaikan, Romo? Nggak terasa kita sudah 1 jam. Jangan sampai nanti saya tahu di sana sudah pukul 10 malam ya. Hampir 10 malam sih. Ya, oke. Hampir Ya, 10 mungkin malam. itu saja yang saya katakan sedikit ini setiap banyak lagi. Terima kasih kesempatannya eh bisa bicara dengan orang sebesar. Sedikit menarik bagi tadi saya katakan tentang Anda katakan tentang alma mater kita UGM. Eh, Hmm, saya mengatakan I don't know. I mean whether they really proud of me or something like that. Ya, itu urusan mereka. Cuma menarik begini. Waktu itu kan eh, selesai pilpres itu sengketa pilpres itu hmm, uh, as I said ketika itu kan saya among the few who wrote an amicus brief ketika itu kan saya ya, kirimkan ke MK ketika itu meskipun nobody really care tapi kemudian Unpad ketika itu
Fakultas Hukum Unpad mengundang saya diskusi via Zoom. Nah, itu saya katakan menarik karena kok ini jadi Unpad yang tertarik hanya mengajak saya diskusi. UGM, alma mater saya tidak pernah mengundang saya. Ya, karena UGM berada di pihak sono, di pihak yang barangkali Anda kritik kan gitu kan. Masih ada Pratikno di situ kan. Jadi wajar gitu. Ya, itu sih that's interesting. Last thing maybe that as I said before ketika itu kan I just finished my book on Indonesian Democracy of Rule of Law. Ya mungkin next time kita bisa diskusi tentang itu lagi kalau sudah selesai bit. So saya bisa kirimkan, kita bisa diskusikan lagi dengan lebih detail. Oke, ini udah tepat pukul 10.00 ya. Kalau nasihat dokter saya harus tidur tuh. Tapi karena ini 10 pagi, tentu saya harus beraktivitas. Jadi Anda yang tidur, Romo ya. Ya, oke. Ini ya semoga Anda juga pulih kondisi kesehatannya. Katanya saya baru tahu dari dokter katanya mengatakan Anda harus istirahat jadi. Iya. Makasih ya. Oke, ya. Selamat malam, selamat pagi di sini. Oke, terima kasih Bang. Oke.